yang bagus itu yang apa ya, yang punya itu ya malakam apa? Nah itu juga bagus. Itu juga bagus. Kalau misalnya bukan berarti ibu aku nggak bisa nih karena harus tepung seandainya bukan tepung dan pingin gorengan, jadi boleh gorengan kok. Tapi masih mah sehari itu cuma 2, uangnya itu makan 2. Kalau udah makan 1 itu ngawe-ngawe. Ini gulai kan kayak gitu. Sebenarnya boleh ya, sesuatu tuh kalau nggak berlebihan itu maksimal sebenarnya gorengan itu 2. Cuma masalahnya di Indonesia nggak cukup 2. Iya kan? Di meja itu mendoan, tahu, bakwan, risol, mayo, lumpia, semuanya keluar makanan itu sangat. Tapi saya nggak tahu nanti mau dipotong seperti apa. Jadi kita yang harus dibatasi, membatasinya kita dari. Gimana? Ada lagi Bu? Kalau simpan subuh itu yang diambil dari dalam minyak. Waduh, itu semua menteri ya Bu. Kalau saya bukan petani, seperti Bu. Akhirnya gandum memang kayak pari. Makanannya semua kayak babi ya. Tahu kok apa Indo? Boleh roti snack gandum. Itu gambarnya ya pari, memang pari. Iya. Makanya sekarang kalau beli roti tawar, pilih yang gandum. Nah itu dinikmati, lebih enak, lebih kencang. Ada, nanya aja Mbak. Gandum, roti gandum, masih ada. Warnanya lebih beruntung, lebih coklat. Kalau roti tawar putih, karena susu sama tepung. Ya, kalau sudah biasa lebih enak dan lebih kenyang, utamanya kayak gitu. Makan 2 juga tahan. Itu seperti itu. Kalau burger itu, kalau itu bukan gandum, kalau yang gandum itu jelas roti tepung gitu. Makanya roti tepung bukan gandum. Iya, kalau bikin sendiri maksudnya. Kalau bikin sendiri. Kalau yang dijual-jual rata-rata tapi juga ada tepung. Gandum lebih mahal. Olahan gandum lebih mahal. Yeah. Gitu. Tepung. Sebenarnya percaya ya, Mas anak yang dari dia tepung ibu. Itu tuh tepung terigu. Apa? Ya, itu lebih kepada pengolahannya. Intinya memang lebih bernutrisi karena itu memang seperti itu. Saking penasarannya. Sampun ibu gitu. Apa bayarnya? Kalau saya lebih suka daripada dia ngasih vitamin dalam bentuk obat, lebih ke dilatih aja. Kalau sayuran masak dicampur, misalnya dicampur-campur kayak gitu. Telur masukin, nanti ada yang bisa masuk. Sayuran itu kan tidak harus oseng kacang, oseng kangkung. Semua produk yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Misalnya ibu bikin bakwan, di situ kasih sayuran, bikin capcay. Jadi produk yang anak-anak suka. Sebenarnya kalau anak-anak nggak suka sayuran, ya sebenarnya salah kita sendiri. Tidak dikenalkan dari awal. Apalagi eranya sekarang. Eranya sekarang masa depan itu anak-anak bisa jadi nggak kangen masakan ibu. Karena ibu-ibu muda sekarang semuanya online, ya kan? Pesen langsung teko. Kalau kita kan masih kangen masakan ibu.
oseng kacangnya ibu, oseng kangkungnya ibu, sambelnya ibu, anak-anak kan makan enggak, malah sedikit pesen langsung datang. Iya. Nah, buah kan wajib, buah tidak ada pengganti yang lain kalau buah. Ya vitamin sebenarnya bagus, vitamin sebenarnya kondisi tertentu sih. Tapi kalau kondisi tertentu jadi vitamin tidak diperlukan. Gitu. Iya. Ya kalau sudah susah banget ya, tapi nanti pada akhirnya ketagihan karena walaupun vitamin, obat itu kan juga zat kimia kan. Akan lebih baik didapatkan dari yang asli, yang fresh yang tadi. Ada Bu, ada lagi. Ya, betul Bu. Dia tinggi banget Bu. Tinggi, saya nampilkan, saya nggak tahu tinggi Bu, nanti bisa di browsing Bu. Pisang dalam bentuk buah berapa kalorinya sampai dengan jadi keripik. Itu tinggi sekali Bu. Bu banget itu, lebih sehat yang pisang langsung digem. Iya. Dari awet ya. Ya sejauh sebenarnya tidak berlebihan itu nggak masalah kok. Sejauhnya dikonsumsi secukupnya. Orang kasar nonton TV ngambil tak setoples. Tolongnya apa? Fungsinya buat apa Bu? Sebenarnya sesuatu itu gini, nutrisi itu nggak bisa saya makan sekarang terus dapat. Sehatnya saya saat ini, sehatnya ibu saat ini adalah makan puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu. Hipertensi DM itu bukan membalik telapak tangan 1-2 tahun. Itu buah makan 10 tahun yang lalu bisa jadi seperti itu. Karena itu kerja tadi, ginjalnya kerjanya capean, makanan kita banyak racun, ya kan, ginjalnya sehingga mengganggu proses insulinnya, muncullah gula darah, kolesterol, gorengan dan segala macam, kurang olahraga, berpuluh-puluh tahun muncullah hipertensi. Jadi nggak bisa saya makan sekarang besok jadi enggak. Saya sehatnya ibu saat ini itu produk makan. Maka biar kita ke depan lansia jauh lebih sehat mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang untuk besok nanamnya itu seperti itu. Bukan cuma saat ini kayak gitu. Nggak bisa, itu kan mesin. Mesin itu kan kalau bikinan manusia ada masa harus servis kan ya. Bikinan Allah jauh lebih sempurna. Jadi masanya lama. Oke. Gimana Bu? Nah itu penyakit degeneratif atau penyakit yang tidak menular karena pola makan. Penyakit degeneratif trennya sekarang masuk pada usia muda. Dulu DM atau kalau DM paham ya? Penyakit gula lah ya, diabetes, hipertensi itu identik penyakit orang tua. Sekarang anak-anak muda bahkan di bangsal hemodialisis, cuci darah, banyak anak-anak muda. Karena apa? Yang saya sampaikan tadi, makanannya junk food semua, makanan sampah, siap saji. Yang saya sebutkan kayak seblak, kayak mie dan segala macam, siap saji, nggak ada nutrisinya. Menjamurnya, kopi, anak-anak sekarang kan kopi latte, hazelnut, apalagi itu, kopi semua itu gula. Kamu tiap hari nongkrong ngopi, ginjal capek, no? Maka usia muda sudah DM, usia muda sudah hipertensi. Kalau dulu kan itu jadi penyakit orang tua kan, sekarang tidak, karena pola makan. Maka mari perbaiki dari sekarang mengatur kita. Angkanya sekarang anak muda itu tinggi, muda-muda sudah cuci ginjal, itu penyakit degeneratif. Kalau dulu penyakit itu rata-rata terjadi sama orang tua.
Sekarang enggak. Maka kenapa ada program yang namanya Gerakan Hidup Sehat? Ayo, betul-betul kembali kayak yang dulu lagi, biar kita sehat, kan kayak gitu. Apalagi dampak pembangunan kesehatan itu, salah satu dampak pembangunan kesehatan adalah meningkatnya usia lansia. Karena apa? Dengan pembangunan kesehatannya bagus, usia harapan hidupnya itu sekarang meningkat. Negara-negara saja usia harapan hidup adalah 74 tahun. Artinya apa? Banyak usia lanjut, banyak usia lanjut usia. Angkanya 10%, hampir sama dengan angka jumlah balita. Jadi mari kita menjadi lansia yang sehat, karena tua itu pasti yang sehat adalah pilihan. Kan seperti itu. Boleh tua tapi nggak boleh renta. Cuma tua renta. Tua boleh tapi jangan renta. Harus sehat dan sehat terus, dan insya Allah kita berada di organisasi ini untuk tetap sehat. Misalnya di penguasaan sehat, banyak aktivitas, kan kayak gitu kan, banyak aktivitas mengingatkan sehat, insya Allah. Mudah-mudahan kita juga sehat, panjang umur dan berkah untuk semuanya, dan bisa memberikan manfaat jauh lebih banyak. Itu saja nih Bapak Ibu, Bapak-Bapak, lihat Bapak-Bapaknya di sana. Baik, saya akhiri, astagfirullahaladzim. Terima kasih semuanya perhatiannya. Karena jadwalnya sampai jam 9, ini sudah jam 9:15, kayak gitu ya. Terima kasih untuk semua atensinya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, diamalkan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.